Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Hari ini kita akan membahas efektivitas pasar murah dalam mengendalikan inflasi. Nah, pemirsa, di bulan suci Ramadan ini tentunya konsumsi masyarakat ini mengalami peningkatan ya, mengalami lonjakan. Tentu ini diikuti juga dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan potensi inflasi, ini biasanya pemerintah nih di bulan suci Ramadan ini bersama berbagai pihak tentu berkolaborasi menggelar program pasar murah di berbagai wilayah. Namun pertanyaannya, seberapa efektif pasar murah dalam mengendalikan inflasi? Hal inilah yang akan kita bahas di dialog menyongsong Indonesia Maju hari ini bersama narasumber yang sudah hadir secara virtual. Ada Bapak Dr. Sukanto. Apa kabar Pak Sukanto? Alhamdulillah baik, Mbak Nada. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa ini di akhir-akhir puasa Pak ya. Iya, 10 terakhir ya. 10 hari terakhir di hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, namun sepanjang bulan suci Ramadan ini ya Pak Sukanto, ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi ya, peningkatan konsumsi masyarakat. Kalau dari perspektif ekonomi nih, seberapa besar nih momentum ini berpengaruh Pak terhadap inflasi daerah? Oke, baik, terima kasih Mbak Nada. Jadi kalau kita bercermin dari data historis yang ada ya, jadi kita ikuti 5 tahun terakhir, bahkan 10 tahun terakhir, memang menjelang bulan suci Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitri, biasanya terjadi gejolak atau fluktuasi harga. Nah, ini memicu terjadinya inflasi biasanya. Dan kisaran kalau daerah itu, kalau data yang kita punya sekitar 0,3 sampai 1%. Paling hapus 1% peningkatan terjadi akibat tadi ya, peningkatan konsumsi pada saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri itu. Nah, ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah peningkatan konsumsi, dan yang kedua memang dari sisi supply dari hulunya kadang-kadang juga mengalami apa namanya penyumbatan supply-nya atau supply-nya relatif terbatas. Ini masih beruntung kita di bulan ini masuk musim penghujan ya. Biasanya kan kalau kemarau gitu ya, di mana supply-nya apa namanya tersendat, kemudian permintaan tinggi yang biasanya memicu terjadinya peningkatan harga-harga itu. Nah, ini juga apa namanya harga-harga yang meningkat kan menyangkut biasanya barang-barang kebutuhan pokok, atau kalau dalam istilah apa namanya inflasi terminologi dari BI itu dikatakan volatile food yang mengalami peningkatan secara signifikan ya di awal Ramadan dan di penghujungnya. Oke, Pak Sukanto, untuk kenaikan harga kebutuhan pokok ini pada saat bulan suci Ramadan ini sebenarnya merupakan fenomena yang wajar dalam mekanisme pasar ya Pak ya, kalau menurut Bapak? Em, Sepanjang pengetahuan kita ya, setiap kali terjadi apa namanya ya momen-momen di Nataru, kemudian dilanjutkan dengan apa namanya hari besar keagamaan, utamanya untuk Muslim ya, selalu terjadi gejolak harga, di mana yang disebabkan oleh permintaan yang tinggi sementara supply biasanya relatif stagnan gitu ya. Jadi yang bermain itu kan dari sisi demand kalau dari ekonomi. Jadi wajar terjadi peningkatan harga. Dan yang paling kita takutkan biasanya adalah terjadi perilaku spekulan, di mana orang sudah tahu ini bakal terjadi ya, bukan akan bakal terjadi ya, akan ada bulan suci Ramadan, mereka membeli jauh-jauh hari kemudian menimbun dan menjualnya kembali. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya dari fenomena eh, yang terlalu terjadi ini ya, biasanya terjadi perilaku spekulan ini. Oke, kalau Bapak melihat Pak dalam konteks pengendalian inflasi gimana nih Pak melihatnya tren harga bahan pokok di daerah saat ini nih Pak kalau sekarang? Biasanya kan inflasi ada acuannya Mbak Dana ya. Jadi kalau normalnya itu kan 2,5% plus minus 1, artinya dikali bawah itu 1,5%, ke atasnya 3,5. Nah, selagi dia masih dalam ambang itu, biasanya intervensi pemerintah itu relatif minim ya. Tetapi kalau sudah hampir melampaui misalnya 3,5, pemerintah akan melakukan intervensi. Nah, apakah ini efektif?
di dalam menekan inflasi, karena inflasi ini kan tidak mungkin tidak ada ya, pasti ada inflasi itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan. Dalam jangka pendek mungkin iya, dengan apa namanya intervensi pemerintah, misalnya lewat apa namanya ya, pasar murah ya. Itu tadi sebenarnya ada dua sisi yang disasar. Pertama, untuk menghindari terjadinya aksi spekulasi, orang menimbul barang, kemudian menjual dengan harga tinggi. Tetapi ketika terjadi intervensi pemerintah dengan pasar murah, orang kan berpikir untuk apa menimbul barang. Toh nanti jual juga dengan harga yang relatif tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau ditanyakan apa efektif, ya cukup efektif dalam jangka pendek sebenarnya dalam menekan laju inflasi. Oke, pasar murah ini cukup efektif untuk menekan angka inflasi, tapi dalam jangka pendek begitu ya Pak Sukanto Ya ya. betul. Betul. Mhm. Nah, Pak, tapi kan sebenarnya ya Pak ya, kalau misalnya kita lihat kondisi perekonomian sih, bukan hanya masalah bulan suci Ramadan aja, ini perekonomian dunia nih, saya agak meluas sedikit ini Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak potensi inflasinya ini kalau menurut Pak Sukanto nih Pak? Jadi inflasi ini kalau setidaknya kan bisa kita lihat dari tiga apa namanya sebab atau penyebabnya. Yang pertama adalah tadi yang disebabkan oleh tingginya permintaan. Artinya kalau permintaan pada barang itu meningkat sementara supply seperti itu saja, ya pasti terjadi peningkatan. Yang kedua memang dari sisi biaya. Jadi perusahaan memproduksi barang dengan biaya yang tinggi akibat harga jualnya juga tinggi. Nah, yang terakhir ada namanya imported inflation atau inflasi yang disebabkan oleh impor. Jadi kita sebagai negara yang ketergantungan impornya sangat tinggi dalam produksi barang usaha utamanya di industri manufaktur, tentu dengan gejolak yang disebutkan oleh Mak Nada tadi akan berpengaruh terhadap harga-harga di dalam negeri. Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai nanti apa yang terjadi di luar utamanya menyangkut BBM, karena BBM sangat vital bagi kita. Ketika harga BBM meningkat, pasti terjadi inflasi yang cukup tinggi di Indonesia. Karena kita sebagai negara importir BBM itu, ya. Kalau kita eksportir malah lebih happy lagi. Tapi karena kita adalah net importir ya, pasti gejolak tadi akan berpengaruh terhadap peningkatan harga-harga di dalam negeri. Dengan kekhawatiran masyarakat ini Pak Sukanto, tentunya akan terjadi panik buying gitu Pak ya. Meskipun ini jelas akan mendekati Idul Fitri, kemudian juga kondisi gejolak perekonomian. Jadi ini artinya double-double nggak gitu Pak? Faktor-faktor ini Pak. Inflasinya juga akan semakin meningkat nggak nih Pak? Nah, ini sebenarnya yang menjadi pikiran kita bersama ya. Kalau misalnya terjadi tadi ya, huru hara di luar yang berakibat terhadap stoknya misalnya pasokan BBM kita itu yang utama ya. Ini juga menjadi bukan lagi double-double malah Mbak Nada, malah triple gitu ya. Karena hidup mati kita kan tergantung dari luar terhadap konsumsi. Yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM itu ya benar adanya sebenarnya. Karena kita storage kita kan tidak terlalu besar ya. Ini juga akan mengkhawatirkan sehingga ya kita harus hati-hati terhadap gejolak tadi. Gejolak apa namanya inflasi yang tinggi. Ini inflasi kalau sudah jebol di atas 3,5 ya daya beli masyarakat sebenarnya akan mengalami penurunan kan nilai uang kita kan relatif menjadi rendah realnya ya nominalnya mungkin tetap tapi realnya ketika terjadi peningkatan harga-harga itu pasti akan menguras kantong kita. Nah biasanya pemerintah sebelum sampai ke situ sudah mengkalkulasi dampak dari kenaikan itu ya karena dia harus memikirkan bagaimana cara menahan apa namanya konsumsi masyarakat agar tidak jatuh ke bawah atau setidaknya ya pemerintah ingin mendorong misalnya perekonomian tetap stuck, bukan bukan stuck ya, tetap pada posisi yang diharapkan dengan cara untuk kaum miskin biasanya melakukan subsidi ya, subsidi atau kalau dulu kan kita kenal dengan BLT itu ya, menahan konsumsi masyarakat agar tidak terperosok akibat adanya inflasi. Oke. Pak Sukanto berarti bukan double lagi ya, bisa triple, bisa lebih dari 3 juga ya Lebih berkali-kali. sepertinya, Iya, iya. sepertinya lebih Karena kalau karena biasanya seperti ini Pak, biasanya kan mendekati Idul Fitri, kemudian Idul Fitri selesai, biasanya ekonomi mulai stabil gitu ya Pak ya, perekonomian mulai stabil, angka inflasi pun juga seperti itu. Nah artinya ini kemungkinan ini bisa jadi jangka panjang Pak kalau melihat kondisi seperti ini Pak Sukanto. Jadi sebenarnya kenaikan harga itu kan bisa dua-dua sisi ya. Yang pertama dari sisi konsumen mungkin kita akan tertekan daya beli kita. Tapi dari sisi apa namanya produsen sebenarnya kenaikan harga itu kan menjadi stimulus bagi mereka. Nah, seberapa besar selisih antara surplus konsumen dan surplus produsen itu sebenarnya akan sangat berpengaruh terhadap fenomena ekonomi. Nah, kalau dikaitkan dengan kekinian ya gitu ya.
memang kita merasakan gitu ya kenaikan harga BBM itu beberapa kali, misalnya pemerintah mengumumkan kenaikan BBM, selalu terjadi, saya sampaikan Mbak Nada tadi, panik buying itu, bahkan ada perilaku spekulan menimbun BBM. Nah, ini yang akan kita waspadai. Ini juga akan memberatkan. Jadi ingatlah satu kuliah dulu, zaman kuliah dulu, promotor saya mengatakan dalam dunia ini tidak ada rezim yang runtuh karena pengangguran, tetapi banyak rezim yang runtuh karena inflasi yang tinggi. Nah, ini juga harus menjadi catatan kita. Artinya kalau harga itu naiknya terlalu tinggi, orang akan panik karena menyangkut perut mereka gitu kan. Tapi kalau pengangguran seberapa besar pun kadang-kadang tidak terlalu menggoyahkan suatu rezim. Ini menjadi catatan kita bahwa inflasi ini penting untuk menjadi perhatian. Nah, pemerintah juga sebenarnya Mbak Nada sudah membentuk tim ya, namanya TPID, itu ya, tim pengendali inflasi daerah, yang berisikan beberapa perangkat daerah ya, terutama di pemerintah daerah, kemudian Tambang Bank Indonesia, kemudian beberapa lembaga vertikal juga, BPS dan lain-lain, untuk mengendalikan inflasi. Nah, kalau Sumsel dulu memang di awal gitu ya, kita kan khawatir dengan inflasi. Inflasi kan hulunya itu kan dari supply sebenarnya. Kan ada dua, ada tiga hal. Pertama adalah ketersediaan pangan, kedua adalah akses pangan, atau kalau dikatakan bagaimana pola distribusinya. Kalau dua itu terjangkau atau terjamin sebenarnya, ya kita tidak masalah. Kalau pangan kita akan bagus ya. Tapi kalau dua itu terganggu, ketersediaannya mungkin minim, kemudian bagaimana akses masyarakat terhadap pangan itu tanda kutip juga relatif terbatas, itu menjadi kacau. Nah, pemerintah biasanya mengeluarkan beberapa program. Kalau Sumsul itu kan gerakan Sumsul Mandiri Pangan, GSFP, untuk meredam tadi ya laju inflasi dari masyarakat menjadi pemakai, atau kembali menjadi masyarakat yang menghasilkan atau menjadi penjual. Ini yang diharapkan kita sebenarnya dari sisi inflasi. Oke, Pak, kalau misalnya pasar murah ini adalah solusi jangka pendek ini Pak ya. Nah, kalau misalnya kita khawatirnya pasca Lebaran pun kondisi perekonomian dunia juga masih belum stabil dalam tanda kutip, artinya solusi pasar murah ini masih tetap bisa ini nggak Pak? Masih tetap dijalankan, dilanjutkan atau gimana nih Pak? Pasar murah itu kan tergantung dari persediaan ya. Kalau dulu kan kita punya Bulog sebenarnya yang menetralisir dampak dari kenaikan itu. Artinya supply kita, cadangan kita kan cukup untuk melakukan intervensi pasar. Nah, yang kita khawatir kalau dari sisi supply pun kita tidak cukup. Waduh. Artinya ya agak bermasalah juga Mbak Nada di ujung itu. Yang kita khawatirkan ya, itu yang sama-sama menjadi security itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa, plus food energy, security energinya. Di dua hal itu ya nggak perlu perang sebenarnya. Kalau dua itu dihambat ya hancur gitu. Kalau kita sebagai bangsa yang tidak berdaulat dalam pangan maupun dalam energi. Jadi kalau pertanyaannya efektif atau tidak, seberapa kuat pemerintah akan melakukan intervensi? Karena kan intervensinya hanya spot saja kan Mbak Nada ya, hanya di pasar gitu ya. Tetapi apakah dia menyentuh akar permasalahan di wilayah-wilayah tertentu misalnya yang tidak dekat dengan operasi pasar tadi? Ini menjadi masalah juga. Maka dikatakan tidak terlalu efektif dalam jangka panjang untuk operasi pasar murah itu. Artinya memang dibutuhkan intervensi yang lebih gitu ya, dalam tanda kutip lebih lagi dari sekedar pasar murah ini gitu ya Pak Sukanto, kalau jika melihat kondisi perekonomian Indonesia atau perekonomian dunia saat ini gitu ya. Ya, betul. Jadi intervensinya kan bisa dari hulu tadi, yang kita harus siapkan dulu ketersediaan pangan kita yang cukup. Makanya pemerintah kan punya program food estate. Tetapi apakah implementasinya baik atau tidak kan ya kita bisa lihat sendiri lah mana ada ya. Terus kita menyiapkan energi yang cukup. Semuanya itu sebenarnya untuk menjaga irama itu. Karena apa? Ketika terjadi inflasi yang tinggi, pasti kemiskinan kita juga akan mengalami peningkatan. Ini kan terkait dengan besarnya pengeluaran dari masyarakat itu kan. Jadi garis kemiskinan kita naik ya selesai kita. Kemiskinan kita dari 1 digit bisa menjadi 2 digit kembali. Oke. Baik, Pak Sukanto, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun kita harus jeda dulu sebentar. Pak Sukanto, tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan segera kembali.
Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, semua program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Kita masih membahas tentang pasar murah berpengaruh salah satu kebijakan alternatif jangka pendek untuk inflasi ya, khususnya di Sumatera Selatan. Bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya ada Bapak Sukanto di sini. Oke Pak Sukanto, kita sebenarnya temanya adalah pasar murah ya. Tetapi kan kita kalau ngomongin inflasi seperti kata Pak Sukanto tadi, pasar murah itu adalah solusi jangka pendek yang sementara. Nah, sementara nih sepertinya gitu ya Pak Sukanto ya, prediksi inflasi ini masih akan berlanjut nih pasca Hari Raya Idul Fitri karena melihat kondisi perekonomian dunia dan tentunya akan berimbas juga kepada perekonomian di Indonesia. Jika di Sumatera Selatan sendiri nih Pak Sukanto, sektor apa nih yang paling berpengaruh terhadap inflasi di daerah ini Pak? Kalau kita lihat data memang yang berkutat dengan pangan. Jadi, kalau kita lihat misalnya indeks ketahanan pangan kita itu, yang menjadi krusial itu bukan di ketersediaan ya untuk beberapa kabupaten, kemudian ada namanya keterjangkauan, kita agak bermasalah di akses. Gitu. Bagaimana kaum masyarakat menengah ke bawah masih relatif kesulitan dalam menjangkau akses pangan itu. Nah ini menjadi catatan kita. Artinya infrastruktur yang program-programnya yang untuk pengentasan, bukan pengentasan, untuk menjaga irama dari kesenjangan antar wilayah itu biar semakin menyempit juga harus kita pikirkan kembali. Jadi banyak hal yang terkait sebenarnya dengan inflasi ini. Jadi kalau secara sektoral itu pangan ya yang dominan karena ada volatile food itu ya, ada beras, kemudian bawang. Sebenarnya bawang kan kita tidak nanam sendiri ya, tanda kutip kita impor dari luar daerah, dari Pulau Jawa. Jadi kalau terjadi masalah di kesediaannya di Pulau Jawa, kita juga akan terimbas. Kita yang surplus itu di beras ya, karena kita punya lumbung
pangan beras ya di beberapa kabupaten, dan ini juga menjadi kekuatan kita di dalam menjaga irama agar tidak terjadi inflasi. Tetapi komoditas-komoditas lain itu sangat tergantung, seperti telur ayam kita sangat tergantung dengan Lampung ya. Kemudian minyak goreng ya juga kita sangat rentan juga. Jadi produk yang demikian ini yang memicu inflasi. Kalau kita simpulkan secara sektoral yaitu di sektor pangan tadi. Sektor pangan, kalau energi kan secara umum pasti sangat tergantung lah dengan harganya. Jadi kalau kita ambil secara spesifik ya sektor pangan itu yang harus kita benahi sebenarnya. Oke, Pak Sukanto, kalau melihat kan kita sudah tahu ya bahwa memang kemandirian pangan di Sumatera Selatan sendiri masih sangat tergantung dari impor-impor, khususnya pangan yang memang kita makan sehari-hari seperti Bapak katakan tadi bawang, kemudian juga telur gitu ya. Nah, bagaimana nih Pak melihatnya? Antisipasi sih khususnya kebijakan yang harus dilakukan oleh tim pengendali inflasi Sumatera Selatan terkait hal ini, Pak. Yang pertama adalah koordinasi antar OPD, itu yang sering dilakukan ya, kooperasi OPD. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas pertanian kita. Nah ini tidak mudah. Jangka panjang gitu dong. Iya, tidak mudah untuk dilakukan gitu ya. Berkali-kali kita sarankan ya, tapi tetap terjadi juga seperti itu. Dalam jangka yang pendek ya tadi kita harus menertibkan tanda kutip ya celah-celah yang menyebabkan orang melakukan penimbunan terhadap para petani. Jadi kan muaranya itu kan biasanya terjadinya penimbunan. Jadi orang beli sudah jauh-jauh hari, sudah tahu nih 2 bulan lagi Ramadan dia beli dengan harga 10.000 per kilo, dengan harapan 2 bulan kemudian kan dia akan memperoleh keuntungan misalnya menjadi 25.000 per kilo. Ini juga harus kita antisipasi dengan cara menjaga stok dari supply dari penyebab inflasi itu sendiri. Oke, Pak, dari sebenarnya kan soal inflasi ini kan selalu menjadi konsen setiap tahun dan kadang-kadang bukan hanya di momen-momen tertentu nih. Dari TPID sendiri sebenarnya kan sudah sering melakukan berbagai macam langkah-langkah pengendalian harga gini ya Pak ya. Nah kalau Bapak melihat sendiri gimana nih Pak langkah yang sudah dilakukan oleh TPID ini? Sejauh ini kalau kita pantau ya, koordinasi yang dilakukan kan sangat baik. Tetapi sekali lagi ketersediaan pangan ini sangat tergantung juga dengan faktor iklim. Maka kita kadang-kadang juga melibatkan mitigasi terhadap perubahan iklim ya. Kan perubahan iklim itu akan menyebabkan perubahan pola tanam. Nah ini juga menjadi catatan kita. Kemudian yang berikutnya marak sekali alih fungsi lahan. Nah ini juga catatan kita yang cukup kelam gitu. Beberapa sentra produksi kita beralih ke produk yang lain yang misalnya yang ekspor oriented ya, misalnya karet, kemudian kelapa sawit. Kemudian padi ditinggalkan, hortikultura ditinggalkan karena memang NPP-nya mungkin tidak terlalu tinggi. Nah kalau dilihat dari kinerja tadi, secara koordinasi bagus ya. Tetapi ada faktor lain yang sangat dominan di dalam menentukan harga itu tadi, pasokan tadi. Tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, kemudian BPS, kemudian BI, tapi juga ada sektor yang lain, misalnya perubahan iklim yang begitu mengkhawatirkan kita. Ini kan kita akan masuk, makanya saya sangat tertarik tadi jangka panjang tadi, karena kita kan selepas bulan April katanya akan terkena El Nino ya, kemaraunya lebih panjang. Nah ini juga akan mempengaruhi stok. Jadi kemarau kita akan lebih panjang dari bulan-bulan biasa. Jadi El Nino terjadi. Nah itu juga kalau perang terus berlanjut, El Nino terjadi ya mau kemana kita? Tidak cukup dengan pasar murah, nggak cukup kita dengan pasar murah. Pasti akan mengalami goncangan dalam sistem pangan kita. Karena berbarengan 3 momen tadi. Pertama El Nino, kemudian permintaannya yang cukup tinggi, berikutnya lagi tadi suplai kita terhadap energi relatif terbatas. Ini juga catatan kita mungkin outlook 2026 lah Mbak Nada. Oke, baik Pak, dampak inflasi terhadap daya beli khususnya kelompok menengah ke bawah ini kalau Bapak melihat gimana nih Pak? Yang paling terkena dampak inflasi itu kan menengah ke bawah mana? Iya sih. Karena peningkatan harga ini tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Jadi
Ini berapapun tingginya harga, kalau pendapatan kita ikut meningkat kan tidak masalah sebenarnya. Iya. Yang jadi masalah ini harganya naik, tapi pendapatan kan kita begitu-begitu aja. Artinya nilai real uang kita itu akan menjadi mengecil. Nah ini yang terdampak pasti kelas menengah ke bawah, kemudian jangankan inflasi yang tinggi, tidak inflasi saja kita sudah mengalami degradasi kelas menengah itu ya, kecalan kelas menengah cukup banyak Indonesia itu 5 juta orang kan. Ini juga akan berpengaruh terhadap pola konsumsi kita. Karena yang paling banyak belanja itu kan kelas menengah sebenarnya. Nah, yang kelas menengah ke bawah ini kan ya itu yang harus menjadi perhatian kita, biasa diberikan subsidi ya. Kalau yang di bawah lagi yang rentan miskin biasanya kena dengan BLT. Jadi yang paling terdampak itu kelas itu. Mau tidak mau ya harus kita guyurkan. Artinya pemerintah kalau saya melihat harus benar-benar melakukan prioritas anggaran. Diskutasi seperti sekarang. Yang mana yang lebih penting? Apakah misalnya program koperasi merah putih atau MBG atau kehidupan masyarakat yang relatif mengalami tekanan akibat kenaikan harga-harga itu juga harus menjadi catatan kita ya. Efisiensi boleh dilakukan tapi harus prioritas yang top. Oke, baik Pak Sukanto, terima kasih banyak. Artinya memang kebijakan yang memang paling penting dan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang diharapkan saat ini gitu ya, untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya. Terima kasih Pak Sukanto. Betul. Selamat siang, sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya. Ya pemirsa, inilah perbincangan kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Beragam kebijakan-kebijakan perekonomian yang direkomendasikan oleh Pak Sukanto mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai pelaku ekonomi, juga dalam rangka bagi pemerintah juga untuk mengendalikan inflasi di Sumatera Selatan khususnya. Saya Nada Nasyaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.